Teman jadi lawan, pasang surut hubungan Jokowi Surya Paloh dari masa ke masa. Hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kerap mengalami pasang surut. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Gaby di News on Trending. Hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi kerap mengalami pasang surut. Dahulu keduanya tampak sangat akrab dan hangat dalam membahas visi dan misi politik yang sejalan. Namun, seiring mendekatnya Pilpres 2024, keduanya tampak di publik sebagai lawan politik. Adapun momen lunturnya persahabatan Jokowi-Paloh disinyalir bermula ketika sang Ketua Umum Nasdem mengumumkan bahwa partainya akan mendukung Anies Baswedan dalam percaturan Pilpres tahun 2024 mendatang. Tak cukup sampai di situ, Jokowi juga diisukan akan mencopot beberapa menterinya yang juga merupakan kader Nasdem. Masih hangat dan akrab, Jokowi hadiri hajatan Surya Paloh. Persahabatan Surya Paloh dengan Jokowi masih tampak di awal-awal tahun 2022. Tepatnya pada Selasa 22 Februari 2022 tahun lalu, Jokowi memenuhi undangan Paloh untuk hadir di acara peresmian kantor DPP Partai Nasdem, yakni Nasdem Tower. Bak diundang di rumah baru Paloh, Jokowi berkeliling bersama sang ketum dan melihat seisi bangunan. Tak lupa keduanya kerap tertangkap kamera saling bergurau dan bertukar senyuman. Jokowi juga tampak gembira saat menyusuri bangunan setinggi 23 lantai tersebut. Paloh bahkan meminta Jokowi untuk menandatangani patung yang berada di ruang kerjanya. Paloh tolak wacana penundaan pemilu. Getirnya hubungan Jokowi-Paloh mulai terasa saat sang Ketua Umum Nasdem menyatakan penolakannya terhadap wacana penolakan pemilu. Kita jelaslah tidak tertarik untuk memperlebar dan melanjutkan wacana masa perpanjangan jabatan presiden, kata Surya Paloh kepada awak pers Kamis 3 Februari 2022. Jelas kita berpegang pada konstitusi yang ada, dan saya pikir itu tidak akan berakhir sampai pada proses akhir, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lanjutnya. Surya Paloh juga makin membuat hubungannya dengan Presiden Jokowi menjadi renggang setelah Partai Nasdem menyatakan akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Kerenggangan tersebut ditambah oleh Paloh yang dinilai terburu-buru memberikan dukungan ke calon presiden. Usai momen tersebut, muncul isu perombakan kabinet yang mengancam beberapa menteri dari Nasdem. Wacana tersebut juga diperkuat oleh desakan yang keluar dari sosok Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat yang menyinggung kinerja Menteri LHK dan Mentan, yang keduanya berasal dari Nasdem. Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menteri Nasdem lebih baik mengundurkan diri, kata Jarod di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta, pada Selasa 3 Januari 2023. Surya Paloh diundang ke istana, tanda berakhir atau kembalinya persahabatan Paloh dan Jokowi. Surya Paloh akhirnya berkesempatan bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pada Kamis 26 Januari 2023. Pemanggilan tersebut lantas menjadi tanda semakin renggangnya hubungan Jokowi-Paloh lantaran dikait-kaitkan dengan wacana perombakan kabinet. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jika momen tersebut menjadi momen rujuknya persahabatan antara Jokowi dan Surya Paloh. Surya Paloh mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pekan lalu. Ia menuturkan bahwa tidak ada yang berubah dalam diri Jokowi. Paloh berujar pertemuan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya, kalau bertemu Bapak Presiden lebih dari 1 jam 20 menit, kata Paloh di DPP Partai Golkar Jakarta Barat pada Rabu 1 Februari 2023. Selama perbincangan dengan Presiden, diakui Paloh dirinya melihat tidak ada perubahan dari diri Jokowi. Sebagaimana diketahui keduanya sempat tidak berkomunikasi satu sama lain dalam 3 bulan terakhir.
Komunikasi mereka terputus sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Hubungan Paloh Jokowi dikabarkan memanas karena perbedaan pandangan soal Capres 2024. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik. Dalam apa saja yang saya pahami dalam memahami komunikasi yang biasanya terjadi, ujar Paloh. Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya waktu soal Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami dalam pemahaman komunikasi ya yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi yang saya tahu bahwasanya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Erlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya, agak sejuk kita begitu. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan. Nah, saya pikir itu yang kita sampai, dan itu saya yakin ada, masih tetap kuat di diri seorang Presiden Jokowi. Jadi arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau. Itu tidak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangi, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah, nah, kita memang harus bisa pahami. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik gitu. Ya, bagi kita semuanya. Itulah kisah hubungan Surya Paloh dan Jokowi dari masa ke masa. Saksikan berita terupdate lainnya hanya di YouTube suara.com.